wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ma'rufah dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kebangsaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu berarti kita bersikap dan bertingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita bangsa. Bisa dikatakan kita berbangsa kalau kita dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa, memiliki jiwa yang besar dan sikap patriotisme untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Sikap patriotisme ini dapat dilakukan dengan semisal kita saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama. Kita tidak membeda-bedakan ras dan agama kita dan dengan orang lain, saling menghormati dengan sesama, dan yang terakhir kita dapat menjaga lingkungan di sekitar kita, memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Seperti kita dapat menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas ketika sedang berkendara, menghormati lambang-lambang negara. Sikap itu semua harus ada dan tertanam di dalam diri manusia yang berbangsa dan bernegara. Karena kalau sikap itu tidak ada di dalam diri kita, bagaimana kita menjaga negara kita, menjaga bangsa kita? Lanjut, kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara dapat juga menumbuhkan rasa patriotisme dalam diri kita itu tadi. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakannya dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Upaya bela negara kita bisa menerapkannya dengan cara yang pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkannya itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Kita harus tahu gimana susah payahnya perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dulu agar dapat mempertahankan negara kita sebagaimana. Gimana susahnya mempertahankan negara kita, gimana letihnya saat itu, gimana rasa pengorbanan yang besar saat itu. Selanjutnya, cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Cara yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antara golongan atau antar perkelompokan dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Nilai yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis ataupun normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat tahu bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, seperti beragam etnis, budaya, suku, ras, dan agama. Nilai yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Memang rela berkorban untuk negara dulu itu dengan cara kita ikut serta membela dengan cara ikut berperang melawan penjajah. Tapi di saat ini kita kan sudah gak dijajah lagi. Jadi tugas kita sebagai pelajar yaitu semangat dalam belajar, semangat untuk memajukan bangsa dan negara, meningkatkan kualitas masyarakat atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini dengan cara kita belajar.
Nilai yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Cara ini dapat diterapkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam profesi masing-masing. Kesadaran bela negara juga dapat diterapkan dengan cara kita menjaga lingkungan kayak pos kamling, kita ikut ronda gitu setiap malam, atau kayak dibagi-bagi gitu jadwalnya. Membantu korban bencana, menjaga kebersihan, minimal kebersihan dari tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba. Nah, narkoba ini sendiri adalah musuh terbesar dari generasi bangsa. Cinta produksi dalam negeri seperti kain batik, wayang, kita sering lihat wayang gitu. Nah, apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya nilai-nilai tersebut yang ada 5 tadi yang saya jelaskan itu akan terwujud. Jadi saya dapat simpulkan kalau bela negara itu dapat tumbuh ketika kita memiliki kesadaran kita sendiri, kita memiliki rasa cinta kita kepada bangsa kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang harus memajukan bangsa kita sendiri dan harus menjaga bangsa kita sendiri. Lanjut materi yang kedua, yakni saya akan membahas tentang materi kepemimpinan. Sebelumnya kalian tahu nggak apa arti kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu proses untuk menyalurkan gagasan secara kolektif maupun individu dengan didukung oleh daya atas kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui proses komunikasi. Berikut penjelasan mengenai beberapa model kepemimpinan, yakni yang pertama yaitu otoriter. Otoriter mempunyai jalur koordinasi hanya berlangsung satu arah, yakni dari atas ke bawah. Segala hal yang berkaitan dengan kebijakan hanya ditangani oleh seorang pemimpin. Bawahan tidak berhak mengajukan usul atau saran. Mereka hanya wajib menjalankan perintah dari atasan tersebut. Yang kedua, model bebas atau liberal. Biasanya pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengutarakan pendapatnya, idenya. Dalam tipe ini, koordinasi berlangsung dua arah. Namun, biasanya bawahan lebih dominan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, model demokratis. Dalam tipe ini, semua permasalahan yang ada di kelompok dipecahkan dalam sebuah permusyawaratan atas semua anggotanya. Pemimpin menjadi fasilitator dan yang menjadi kebijakan adalah kata mufakat. Pemimpin harus menjadi atau harus mempunyai karakter yang senantiasa memiliki sifat tauladan bagi anggotanya semuanya. Seperti pemimpin harus mempunyai sikap sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar dalam keyakinan, ucapannya maupun dalam tindakannya. Kalau amanah yaitu terpercaya dalam keyakinannya, terpercaya dalam tindakannya, dan terpercaya dari ucapannya. Yang ketiga, tabligh artinya penyampaian dalam keyakinannya, ucapan dan tindakannya. Yang terakhir yaitu fatonah, yaitu cerdas, peka, dan cepat tanggap ketika ada masalah yang ada dalam kelompok tersebut. Selain itu, pemimpin harus mempunyai sifat tawasud, tasamuh, tawazun, amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa sih yang dimaksud dengan tawasud?
Tawasud adalah sikap tengah-tengah, berarti pemimpin harus mempunyai sikap yang adil bagi anggotanya, tidak membanding-bandingkan, kalau salah, kalau benar. Sikap tasamu adalah sikap toleran terhadap adanya perbedaan, baik dalam permasalahan peragamaan, pendapat. Kita harus kayak toleransi gitu, harus menghargai. Yang ketiga, sifat tawazun, sikap berimbang dalam berhikmah, menyerahkan hikmah kepada Allah, hikmah kepada manusia, hikmah terhadap lingkungan, dan menyelaraskan rasa kepentingan terhadap masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang keempat, sifat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memiliki sifat yang peka gitu atas perbuatan atau mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi sesama, menolak atau mencegah perbuatan yang buruk, dan menerima atau mendorong. Dan yang terakhir, idealisme dalam kepemimpinan. Kita dapat dikatakan bisa menjadi seorang pemimpin ketika kita mempunyai sifat memiliki kemampuan yang lebih baik, mampu menjadi motivator, fasilitator dalam mengontrol, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, memiliki visi ke depan yang baik, mampu menjadi tauladan yang baik dari anggotanya, dan yang terpenting, mampu bertanggung jawab atas anggotanya. Sekian pembahasan materi yang saya bawa kali ini, baik itu materi tentang kebangsaan ataupun materi yang kedua tentang kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklumi karena saya masih belajar dan akan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.